datangi murid. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat." Di data nomor 27-nya. Dari timur sampai ke barat, itulah tanda kedatanganku. Tanda sebagai anak manusia yang datang. 29-nya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di langit tanda anak manusia. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku di tengah-tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Sehingga Yesus menambahkan, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Ya karena kalau aku yang datang bukan begitu. Kalau aku yang datang, ya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bla 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 bla. Selain daripada itu, ada yang datang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, ada yang mengaku bahwa itu adalah aku, jangan kau percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Karena kalau kamu percaya, kamu akan menyesatkan orang lain. Di mana itu diterangkan? Di Matius 24 yang sama, di data nomor 4 dan juga nomor 5. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa Paulus mau mengajarkan kalau dia sudah tahu bahwa itu adalah sesat? Tidak, orang yang percaya itulah yang disesatkan. Karena Paulus percaya maka dia disesatkan. Mari saya buktikan kepada saudara bahwa ada dua kelompok. Kelompok murid-murid Yesus dan kelompok Paulus. Kita lihat dalam surat Paulus Galatia 2. Di situ Paulus mengatakan di data nomor 4. Apa kata Paulus? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Kemana orangnya? Kemana orangnya? Terpukul gurunda. Kabur bang. Ya iya harus terpukul, mau tidak mau harus. Karena Yesusnya ternyata mengajarkan muridnya. Coba lihat di Matius 24 nomor 3 itu. Datang muridnya berbincang-bincang tentang kepribadian, tentang hal-hal yang sangat prinsip. Yesus bocorkan, kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini. Jadi kalau ada yang mengaku saya, itu bukan saya. Kalau tidak diiringi tanda-tanda ini. Ini seirama dengan Al-Quran surah As-Sukrub. Al-Quran surah As-Sukrub menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang nanti yang kedua kalinya, maka yang datang itu dibarengi dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah ternyata Yesus pun mengatakan itu. Kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Lah itu tanda kiamat. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Kedatangannya adalah tanda kiamat. Jadi kalau ada yang nyamar-nyamar, aku Yesus yang kau niaya, aku Yesus, aku Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa kalau percaya memangnya? Kata Yesus, kamu akan disesatkan. Oh gitu, ya. Sehingga kalau kamu disesatkan, aku Yesus tidak bisa membelamu di hadapan Tuhan. Makanya dalam Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan apa? Orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, aku tidak kenal mereka. Loh, lalu siapa yang dipanggil oleh Lubis? Siapa? Rusuli Lubis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus yang mana ini? Ternyata Yesus tidak mengenal mereka, orang-orang Kristen. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku.
kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi yang dipanggil selama ini mengusir setan itu siapa? Oh, ternyata Yesus palsu. Karena Paulus pun mengatakan dalam 1 Korintus 11, dia mengatakan bahwasanya nomor 4-nya itu dia mengatakan ada Yesus lain selain daripada yang diberitakan kemudian oleh Paulus itu sendiri. Berarti dengan kata lain, dia pun mengakui bahwasanya ada Kristus lain selain daripada yang datang kepada Bani Israel, murid-murid Yesus. Di situ diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang ada pada Paulus. Paulus sendiri yang mengatakan ada Yesus lain. Berarti memang ada dua Yesus. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, berarti ada Yesus palsu. Ada Kristus palsu. Siapa Kristus palsu itu? Dialah yang datang tanpa dibarengi tanda-tanda kiamat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, di situ dikatakan oleh malaikat bahwasanya Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit ini akan datang sama seperti engkau melihat dia turun, sama engkau melihat ketika dia naik ke atas surga. Itu. Malaikat berkata bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya sama seperti ketika kalian melihat Yesus terangkat ke surga. Yesus ketika dilihat oleh orang-orang di situ terangkat dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Datang kedua kalinya dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Yang datang kepada Paulus jasad atau tidak? Tidak. Lagi pula Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan kedatangannya yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai roh, bukan datang sebagai makhluk gaib. Dia datang nyata sebagai manusia. Itu di mana tertulis? Dalam Matius 24 nomor 27, 29, nomor 30. Aku datang sebagai manusia. Paulus mengaku didatangi makhluk, mengaku Yesus tapi bukan manusia. Di mana Paulus mengaku bahwa yang datang kepadanya Yesus Kristus tapi bukan manusia? Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Paulus datang mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Iblis memang bukan manusia. Berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Betul. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Dua terguncang, kabur dua. Jadi perintahnya jelas. Matius 24 nomor 23, nomor 26, 24 jelas. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Jadi orang-orang Islam yang murtad mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku datang mimpinya Yesus, Yesus sendiri mengatakan jangan kau percaya. Tapi telat kita memberitakan berita ini. Mudah-mudahan yang sudah murtad mendengarkan berita ini tahu bahwa yang datang kepada dia ternyata bukan Yesus yang asli, melainkan palsu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan. Iya, Zul, mungkin ada yang mau disampaikan, Zul? Mau bertanya sama Bang Zuma, Zul? Bro Zul? Bro Zul? Lanjut, Bang. Saya nggak ada pertanyaan, Bang. Oke. Bang Incaran mertua, selamat malam. Kristen apa Muslim, Bang? Bang Incaran. Bang Kores, disapa ya, aku nanyain dulu yang coba cek. Oke.
Yuk, incaran. Nggak ada, turun. Yul, udah ada pertanyaan? Nggak ada bang, lanjut. Oke, siap. Oke. Roy Angga, selamat malam. Roy, 1, 2, turun. Edi RZ62, selamat malam. Edi, turun. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya tentang Islam, ingin membahas bagaimana apakah lu sudah beriman dengan benar untuk mendapatkan kasih sayang dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, silahkan naik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ada Bunga, selamat malam. Bunga? Oke, turun. Satrio, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Konghucu atau Buddha? Saya Kristen Bang. Waduh, salah dua-duanya. Oke. Ya, dari apa yang gua bahas tadi, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Mau nanya ke Bang Suma boleh nggak Bang? Boleh banget, silakan. Ya. Jadi gini, Bang Suma ya. Katanya Bang Edis itu nungguin live-nya, katanya ditungguin naik. Abangnya katanya nggak berani. Betul apa tidak? Itu aja Bang. Ya, silakan Gurunda. Waktunya kita bully-bully. Gurunda? Iya, Edis bagi saya mending saya ngomong sama kambing. Orang tak berilmu kayak begitu sok sombong ngaku berilmu untuk apa? Kalau Anda ingin melihat Edis itu, bagi Bang Suma lihat channel Zulkifli Abbas Official. Kemudian Anda ketik Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Anda akan muncul video saya, ada puluhan video saya bagaimana saya beraki mulutnya. Lihat aja di situ. Sekarang dia so cantik karena dia di luar negeri, jadi dia ngomong sok sehebat-hebat. Tapi ilmu nggak ada, nggak ada ilmunya. Tapi gini Bang Suma ya. Tapi di Rombang Edis itu kan rame membuktikan bahwa kualitas. Oh enggak, itu enggak rame. Ya. Itu hanya dibeli itu. Itu dibeli, akun dibeli itu bisa. Siapapun bisa. Kalau Anda ingin membeli followers untuk kayak tampil banyak yang nonton, boleh. Ada aplikasinya. Coba Anda ketik. Bisa. Enggak, tapi Bang, umat Islam enggak suka itu, tipu-tipu. Enggak suka tipu-tipu. Kami enggak suka tipu-tipu. Kualitas dari live-nya aja dilihat Bang. GIF-nya kan ini real gitu. Iya tahu. Kan itu dari Kristen. Terus apa hubungannya dengan jumlah followers dengan kebenaran? Kan enggak ada. Iya makanya katanya begini Bang, katanya kalau abang berani silakan naik di Rombang Edis begitu. Saya tidak berani menghadapi Edis sebab saya tidak mau terkontaminasi kegilaannya. Waduh. Tapi gini Bang Edis itu kan ngomong sesuai data dan fakta begitu Bang. Data apa? Data kalau di Edis, Quran begitu Bang. Saudara, saya tanya sama saudara. Ya, untuk memahami Al-Quran itu apa yang harus kita punyai untuk paham Al-Quran? Ya harus dibaca dan dipahami gitu Bang. Ya ilmunya maksudnya ilmunya apa? Ya apa yang diajarkan dalam Muslim ya kita. Ya apa? Ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu balaga, asbabul nuzul, i'rab, mantik, hadits. Edis kuasain enggak itu? Kalau masalah Bang Edis itu katanya kuasai Al-Quran dia karena sudah belajar. Ya kalian aja ditipu. Kalian aja orang Kristen yang ditipu sama dia. Gini Bang, kan di roomnya Bang Edis itu kan sudah banyak kan kaum Muslim yang dimasak-masak katanya. Iya karena bagaimana ceritanya, saudara? Ya, orang Islam itu. Kami orang Islam itu mendengarkan ustadz kami. Apa yang disampaikan ustadz kami, ulama kami itu yang kami imani.
Bukan kami mendengarkan kemudian dari orang kafir yang tidak membaca Al-Quran pun tidak bisa. Al-Quran itu kalau dijelaskan sama orang yang tidak paham Al-Quran, maka bisa dibelokkan kemana saja. Karena yang mendengarkan orang yang tidak paham Al-Quran, yang menjelaskan juga tidak paham Al-Quran. Apa yang terjadi? Saling membodohi di sana. Begini saudara, ketika kami umat Islam itu mau diajarkan tentang Al-Quran, contohlah misalnya Anda mengaku 13 tahun belajar Al-Quran, tapi ternyata yang Anda pelajari adalah tafsir sendiri terhadap terjemahan Al-Quran. Kira-kira kami umat Islam mau nggak belajar sama Anda? Enggak, begini Bang. Jadi tafsir yang Bang Edis ambil itu kan sesuai data Bang, sesuai data dari terjemahan dari Al-Quran tersebut. Ya terjemahan, Iya. kirain buku tafsir. Kalau terjemahan, kucing pun bisa, burung Gini. beo juga bisa. Jadi menurut Abang terjemahan itu salah ya? Yang Terjemahan itu tidak salah, Cak Kangkung. Tetapi terjemahan itu bukan satu-satunya ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui isi Quran. Terjemahan itu satu dari 17 ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Al-Quran. Kamu ngerti nggak? Bahasa Ngerti, Bang. Indonesia, sabar dulu. Bahasa Indonesia itu tidak sepadan dengan bahasa Quran. Bahasa Quran itu kosakatanya 120 juta kurang lebih kalau saya nggak keliru. Sedangkan bahasa Indonesia kosakatanya cuma berapa? Berapa kosakata bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu kosakata, jumlah kosakata bahasa Indonesia? Ada yang tahu berapa jumlahnya? 12.000. Ada yang tahu? Ada yang ingat? 120.000 dibandingkan 120 juta. Kira-kira sepadan enggak orang bisa memahami Quran dengan 112.000, 20.000 kata dengan Quran yang jutaan? Sepadan enggak? Enggak bisa. Maka untuk memahami Quran dibutuhkan disiplin ilmu yang lain. Sedangkan Edis hanya berputar-putar di terjemahan. Nih contoh. Ketika dia menuduh kami menyembah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu Rabb. Nih tak jelasin sama Anda. Rabb itu artinya Tuan. Tuan Paulus. Tuan Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad. Tuan Muhammad. Tuan Paulus. Kalau Tuan Rabb Muhammad dikatakan kami menyembah Nabi Muhammad, berarti kalian juga menyembah Paulus karena Rabb Paulus. Nabi Muhammad. Tapi sudah banyak Rabb. kaum Muslim Sabar. yang mengaku Bang begitu. Katanya Iya, Nabi karena, Muhammad itu karena Rabb mereka begitu. awam, mereka awam. Rabb artinya Tuan. Allah Subhanahu wa taala juga Tuan. Nabi Muhammad juga Tuan. Bang Suma juga Tuan. Ente pun Tuan. Masalahnya Edis tidak ngerti konteks. Ketika dikatakan Tuan Suma, berarti dia Tuan bagi sekeliling orang yang menganggapnya Tuan. Ketika berbicara mengenai Tuan Allah atau Rabb Allah, berarti itu skala prioritas pencipta langit dan bumi. Tidak mengerti betul, konteks. betul. Nah, Betul. Nabi Muhammad Rabb, Allah juga Rabb, Bang Suma juga Rabb, Edis juga Rabb. Tetapi apakah kemudian umat Islam menyembah kepada Rabb kecil? Atau Nabi Muhammad atau umat Islam menyembah kepada Rabb yang maha besar? Jawabannya, kami menyembah Rabb yang maha besar. Apakah Edis bisa diberi penjelasan seperti ini? Gak bisa, dia akan ngotot. Makanya saya malas diskusi sama dia. Cukuplah dulu-dulu kuberaki mulutnya. Saya udah bosan karena dia semakin apa itu ya? Semakin pintar, lihai, memutar-mutar lidahnya sendiri. Terakhir saya ketemu baru-baru ini kan, saya sampaikan ke dia apa? Mana bukti kalau Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Apa jawabannya? Oh memang Lukas itu datang belakangan. Tuh, satu kegagalan. Dan satu hal yang perlu saudara pahami, yang membedakan antara kami dengan Edis sebagai narasumber dua agama. Kami ketika ditanya Al-Quran, kami jelaskan Al-Quran sesuai dengan kaidah Quran.
Tapi Edis yang paling ditakuti adalah dia ditanya tentang Bible. Enggak. Paling takut. Dia jelasin terus kalau ini bang. Paling takut kalau ditanya tentang Bible. Paling takut. Tapi kalau menjelaskan kata per kata yang menurut dia, seperti Nabi Muhammad disebut Arab, apalagi framing-framingnya dia tuh, materinya. Kalau si Edis, Nabi Muhammad Arab, kemudian apalagi yang biasa Hanya Nabi Muhammad yang terkena sihir, katanya gitu turunnya. Nabi Muhammad kena sihir, tapi Tuhan ditombak mati, tidak masuk di akal, tidak masuk di dalam penyangkalannya dia. Nabi Muhammad kena sihir. Padahal Nabi Muhammad kena sihir itu supaya orang-orang sepeninggal Nabi Muhammad bisa paham bahwa kesempurnaan lisannya Nabi Muhammad menguraikan tentang ilmu, menguraikan tentang kedokteran, mengenai alam semesta dan seterusnya itu hanya wahyu dari Allah. Dia bukan berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu supaya orang-orang tidak menuhankan dia, Nabi Muhammad, sama seperti Yesus dituhankan. Maka Nabi Muhammad kena sihir, membuktikan bahwa dia adalah manusia biasa. Singkat saja bang, sudah mau istirahat ini. Ya, jadi kata Bang Edis, bilangin sama Bang Suma kalau kita bertemu lagi satu kali katanya, biar kalau memang dia membantah semua apa yang dikatakan Bang Edis, silakan masuk roomnya lalu paparkan lalu direcord begitu Bang. Katanya. Saya juga nantang dia, kalau memang dia pintar cerdas silakan pulang ke Indonesia. Kita diskusi offline. Demi Allah, saya sudah berapa tahun yang lalu sudah sampaikan ke dia, Edis, kamu mengaku pakar Quran, kamu mengaku ahli, kamu yang paling pintar di antara seluruh umat Islam tentang Quran. Kita ketemu offline yuk. Dia takut Bang, karena takutnya nanti kan ada ini anarkis Bang. Anarkis itu kan. Alasan doang. Itu alasan klasik. Anda percaya nggak kalau aparat keamanan kita di Indonesia ini bekerja dengan baik? Tapi kan Anda tidak percaya kan Anda tidak percaya kepada aparat, berpihak ke salah satu ini kan Bang. berarti Anda menuduh aparat berpihak. Bukan menuduh Bang. Lalu apa yang Anda sampaikan barusan? Begini, kita lihat-lihat kan begini. Apa dalam tuh? Indonesia itu kan kalau ngomongin Kristen kan di sosmed gitu. Kalau di sosmed rata-rata itu ndak ada yang ndak pernah dilaporkan dan dikawal sama polisi. Bagaimana Anda mau melaporkan saya? Contoh. Bagaimana saya? Kristen membahas Islam. Dengar. Bagaimana Anda mau melaporkan saya ketika saya mengatakan Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus diseret, Yesus ditelanjangin, Yesus ditombak, Yesus digantung, Yesus dikutuk, Yesus nete. Anda mau lapor saya? Sementara itu ada dalilnya. Tapi kalau Anda mengatakan Allah tentang Tuhan kami, pasti keliru. Kenapa? Anda tidak paham Quran. Anda berbicara tentang Islam. Anda tidak menguasai ilmunya. Anda berbicara tentang Islam. Ya pasti dilaporlah. Kalau kami berbicara mengenai Kristen, apa yang salah? Yesus nenen, mama, meme. Berarti Muhammad nggak nenen Bang? Tanya dulu Bang. Nabi Muhammad nenen, dia manusia. Yesus nenen tapi dia Tuhan. Lah, bukannya katanya Muhammad itu apa? Iya, Rob tadi kan saya sudah jelaskan sama kamu. Iya, tapi Rob ada yang Edis, bilang dua Tuhannya Bang. Ada kenapa yang bisa dua Tuhan? Di roomnya katanya. Kenapa bisa dua Tuhan? Muslim yang bilang. Bagi kami Tuhan itu hanya pencipta Muhammad, langit dan bumi. Rob dan Allah begitu. Itulah, sedangkan kamu sebagai pendengarnya saja malas kami dengar, apalagi seperti Edis. Kamu aja yang ngotot, yang bahlul ini malas saya dengar. Kamu menuduh kami menyuhankan dua. Kenapa? Karena kalian sakit hati. Karena kalian terbukti menuhankan tiga Tuhan. Karena terbukti menuhankan tiga Tuhan, kalian cari pembenaran supaya umat Islam juga sama seperti Kristen. Kita tiga Tuhan, ya cukuplah Islam dua Tuhan. Nenek lu kiper. Tuhan bagi kami sudah final, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Edis memaksakan Nabi Muhammad juga Rob dalam skala Tuhan, maka saya katakan Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang maha besar. Nabi Muhammad Tuhan, tapi bukan Tuhan yang maha besar. Kalian paham sampai situ?
Tidak paham karena kalian bahlul. Orang yang nete aja kalian tuhankan, jangan samakan diri Anda dengan kami. Tidak mungkin kami menuhankan Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad kalian sebut dengan Rabb. Karena Rabb yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Anda gelari Rabb, silakan, derita lo. Nabi Muhammad Anda gelari Muhammad pedofil. Wah gila. Boleh kasih data? Anjing, anak lonte bisa kau kasih data? Biadab, setan. Nah, inilah cerminan kalian. Kenapa kalian ditangkap? Karena ini cerminannya. Kau menuduh Nabi kami, kemudian seperti itu. Menyakiti hati kami. Yang pedofil itu pastor dan pendeta. Hampir seluruhnya. Paham kalian? Kalau kau menuduh Tuhan Nabi kami seperti itu, kasih bukti. Siapa yang menjadi korbannya? Sedangkan Tuhan kamu bernama Yesus datang ke bumi jadi manusia, masuk ke dalam perut orang untuk apa? Untuk merasakan baunya vagina wanita bernama Maria. Sakit hati nggak dibilang kayak gitu? Padahal itu fakta. Kalau dia Tuhan, ngapain dia harus keluar lewat vagina? Kenapa nggak keluar lewat pantatnya saja bom-bom atau pantatnya Edis? Kenapa harus vagina? Kalau dia Tuhan, mau nggak kau dikatain kayak gitu? Karena padahal itu fakta. Haruskah Tuhanmu haruskah lewat vagina? Kenapa nggak langsung turun ke bumi aja? Turun ke langit. Aku adalah Tuhan. Kenapa harus vagina? Iseng kali Tuhan kau itu. Robek vagina perawan, bukannya dari luar, dari dalam pula tuh dirobeknya. Tuhan macam apa itu? Tuhan kok robek perawan? Kamu kalau dikatakan seperti itu sakit. Padahal coba kau urai. Benar nggak Yesus itu Tuhanmu? Betul. Benar nggak dia keluar robek perawan? Betul. Tuhan kok robek perawan? Itu fakta, itu real. Sedangkan tuduhanmu Nabi Muhammad pedofil, mana korbannya? Siapa korbannya? Kalau Anda berbicara mengenai literasi, kami pun bisa membuktikan bahwa orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang suci di dalam kitab kalian, itu jelas diterangkan menikahi usia 3 tahun. Jangan kayak gitu caranya. Jangan sakit hati. Kebenaran itu harus diungkap, tapi bukan dengan cara menghujat, menista. Jangan sakit hati. Kalau dikatakan kalian menyembah 3 Tuhan, itu fakta. Tuhanmu memang tidak 3. Bahkan kalau kau lihat di Wahyu 5 nomor 6, Tuhanmu itu 7. Jadi jangan kau sakit hati. Kristen itu bukan menuhankan satu Tuhan. Paham? Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Ada 7 Tuhan kau itu. Lol. Itu data dalam kitabmu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Tuhan berapa di surga? Tuhan berapa di surga? 1. Kenapa dikatakan 3 yang bersaksi? Sudah disebut di situ 3 kok. Jadi jangan menghina, jangan menista. Karena tidak ada agama yang paling hina, yang paling nista di atas muka bumi ini selain agamamu, berdasarkan yang tertulis di dalam kitabmu. Paham? Tak ada manusia di atas muka bumi selain Kristen yang Tuhannya dibunuh dalam keadaan terkutuk. Hanya Kristen yang Tuhannya terkutuk. Paham? Hanya Kristen manusia di atas muka bumi ini yang mau menyembah makhluk terkutuk. Hanya Kristen. Dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia, terkutuklah dia, terkutuklah Tuhannya Kristen yang digantung di atas salib. Jangan kau sakit hati. Kau penyembah makhluk terkutuk. Karena anak Maria itu makhluk. Dan dia dikatakan oleh Paulus makhluk terkutuk. Berarti Kristen adalah sekelompok manusia yang menyembah makhluk terkutuk. Pertanyaan, yang mana yang terkutuk? Tuhan atau setan? Yang mana yang terkutuk? Tuhan atau setan?
Tuhan atau setan yang terkutuk? Setan. Setan. Berarti kalau kalian menafsir bebas tentang nabiku, kami pun bisa menafsirkan Kristen penyembah setan. Tidak ada Tuhan terkutuk, hanya setan yang terkutuk. Dan kau mengakui dirimu menyembah makhluk yang terkutuk, sama dengan kamu penyembah setan. Hayo lo. Tuhan mana yang terkutuk? Ada Tuhan terkutuk? Ada. Pernah yang ada di sebelah. Tuhan itu terkutuk? Enggak. Hanya di kalian. Kalian menghina Nabi kami pedofil. Mana buktinya? Siapa korbannya? Kau ngerti nggak pedofil itu? Pedofil itu penyakit. Suka kepada anak-anak kecil. Siapa anak kecil yang jadi korban? Tak ada. Siti Aisyah kemudian dinikahi di atas 15 tahun. Tidak ada kemudian dia pedofil. Kalau pedofil berarti Siti Aisyah takut kepada Nabi Muhammad. Buktinya dia wanita yang paling cinta kepada suaminya, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kau menghina. Jangan kau menghina. Pedofil itu penyakit dan korbannya tidak cukup satu. Pedofil itu dialami oleh seseorang sejak dia masih muda. Nabi Muhammadku menikah di usia berapa tahun? 25 tahun. Ada korbannya sebelum itu. Pedofil, Anda katakan beliau menikah dengan seorang wanita janda usia 40 tahun. Itu yang kalian katakan pedofil. Siapa korbannya? Menghina aja kerja kalian itu, karena kalian sakit hati kepada pencapaian Nabi Muhammad. Kalian sakit hati dengan pencapaian umatnya. Kalau Anda menghina Rasulku Nabi Muhammad, harusnya kamu jijik menggunakan istilah-istilah ajarannya. Kau ambil kata Alkitab, kau ambil kata Allah, kau ambil kata Nabi, kau ambil kata Rasul, iman, imam, syafaat, berkat, roh, kudus, iblis, setan, malaikat. Itu semua dari ajaran yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Kenapa kau pakai? Kenapa kau tidak pakai yang dari mulutnya Paulus? Yang anus-anus semua. Ngapain kau harus pakai ajaran dari orang yang kau benci? Ngapain kitabmu kau ganti dengan sampul Alkitab? Sementara kata Alkitab itu terlontar dari lisannya Nabi Muhammad. Hah? Kenapa ketika terjemahan kitabmu pertama kali diterjemahkan di Nusantara kau pakai nama Isa Al-Masih? Sedangkan yang memperkenalkan pertama kali Isa Al-Masih itu adalah lisannya Nabi Muhammad. Kenapa? Kau hina nabiku tapi ajarannya kau rampok. Istilah-istilah dalam Al-Quran, di dalam kitabmu lebih banyak istilah dari lisan Nabi Muhammadku daripada dari Paulusmu itu. Paulus apa yang kau terima ajaran yang bisa kau pakai sekarang di Indonesia? Nggak ada. Paulus mengajarkan Theos, tapi kau pakai Allah. Kau sembunyikan identitas Allah dengan menyebutnya Allah. Kitabmu Biblika, masuk ke Indonesia kau ganti dengan sebutan Alkitab. Dari mana kau ambil kata Alkitab itu? Biadab, anak setan. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Ada Paulus mengajarkan itu? Ada Lukas mengajarkan kata Alkitab? Ada Markus mengajarkan kata Alkitab? Ada Paulus mengajarkan kata Alkitab? Ada Markus mengajarkan? Tidak ada. Kata Alkitab itu kau ambil dari lisan nabiku Nabi Muhammad. Habis itu kau menghina, biadab, anak setan. Sudah numpang hidup di negara yang dijajah oleh majikan kalian. Hidup enak lagi di sini. Ini negara merdeka diperjuangkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Paham kau? Belum pernah negara ini dipimpin oleh penyembah Yesus. Negara ini selamanya sejak dari merdeka sampai hari ini dipimpin oleh umatnya Nabi Muhammad. Paham kau? Bangsa ini, negara ini berdiri di atas asas-asas ajaran Nabi Muhammad. Ngerti kau? Pancasila dari Al-Quran, Undang-Undang Dasar 45 dari Al-Quran, bukan dari Bible.
Paham kau? Penjajah diusir dari tanah air ini, bukan anak-anak Paulus yang mengusir. Paham kau? Yang mengusir adalah umatnya Nabi Muhammad. Ngerti kau? Kau bisa menikmati Indonesia sudah maju, merdeka, nyaman, damai, sejahtera karena perjuangan atas dasar umat Nabi Muhammad. Ngerti kau? Kau hidup di Indonesia dengan tenang. Yang duduk di departemen, kementerian itu umatnya Nabi Muhammad. Yang duduk di anggota DPR, MPR itu umatnya Nabi Muhammad. Yang menjadi RI 01 itu umatnya Nabi Muhammad. Memberikan kelegaan kepada kamu sebagai anak bangsa. Berlaku adil terhadap anak bangsa. Pemerintah adil terhadap anak bangsa. Terlepas dia Islam, Kristen, semua dia berikan keadilan. Coba kalau kalian yang memimpin jadi 01. Kami belum pernah rasakan itu. Sedangkan bukan kalian jadi pemimpin, kami diginikan. Menghina terus saja kerja kau. Kau tidak sadar itu Tuhanmu kalau dia tidak netek sama wanita remaja, perempuan dewasa. Tuhanmu itu tidak besar jadi dewasa. Ngerti kau? Tuhan kok netek? Iseng kali. Tuhan ya Tuhan saja dong. Buktikan ketuhananmu. Ngapain kau robe-robe vagina dulu baru keluar di bumi? Ngapain? Itu yang kau pikirkan itu. Kalau nabiku Nabi Muhammad menikah dia. Namanya nikah itu sah. Sedangkan di agamamu tidak ada syarat sah nikah. Apa syarat sah nikah di Kristen? Tunjukkan saya. Apa syaratnya sah berdasarkan Bible? Apa? Tunjukkan di mana tertulis. Enggak ada. Kalau enggak ada syarat sahnya apa namanya? Kalian ini kerjanya menghina aja terus. Yesus kalau tidak nenen, tidak ada tete, enggak ada buah puting dari perempuan Maria, bisa enggak Tuhan kau itu bertumbuh? Bisa bertumbuh. Jadi orang dewasa bisa. Tuhan kok butuh puting. Menghina aja terus, kau tidak sadar itu. Tuhanmu itu netek loh. Katanya Tuhan, kalau dia anak manusia wajar. Namanya anak bayi. Tapi ini Tuhan, iseng kali dia mimi-mimi cucu. Nanti kalau disampaikan kayak begitu, marah, lapor. Bahlul. Sampai hari ini, asal kalian tahu, belum ada laporan polisi untuk Edis. Saya ini sudah dilapor, asal kau tahu. Bahlul, kau bilang negara ini tidak adil. Mana laporan ke Edis? Mana? Saya sudah dilapor di polisi, sudah diproses. Saya yang dinistakan, saya yang dihinakan, saya yang didatangi misionaris, saya pula yang dilaporkan polisi ke polisi. Edis siapa yang laporkan Edis? Siapa? Ada yang laporkan? Pandai-pandaian suruh Edis pulang ke Indonesia ini. Kalau mau berdebat dengan saya offline, silakan. Saya tantang dia, jangan ada HP, jangan ada internet, jangan ada kitab. Kita tangan kosong, bawa kepala. Kita buktikan siapa yang paham Al-Quran, siapa yang paham Bible. Saya atau dia. Matikan internet. Jangan pakai kacamata. Saya juga buka masker. Silakan, saya tantang Edis. Berani enggak? Sok jagoan sudah masuk keluar dari Indonesia, masih juga menghina-hina. Kurang ajar. Kamu kalau berbicara harus berdasarkan dalil. Saya berbicara tentang kitabmu berdasarkan dalil. Ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri, bukan saya karang-karang. Saya itu berbicara sesuai dengan dalil yang ada. Jadi jangan kau katakan kami itu menista. Tidak. Kami tidak menista. Kami berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitabmu. Pahami itu.
Jangan sakit hati. Siapa suruh kalian nyamar-nyamar ke Islam-Islaman? Tuh lembaga Bible Indonesia. Hapus semua istilah Al-Quran di situ kalau kalian punya malu. Kalian benci kepada nabiku, tapi kalian pakai istilah-istilahnya dalam kitab kalian. Gak malu, jijik. Kami aja nih, kami yang mayoritas di Indonesia nih, kalian yang minoritas. Tak ada niatan kami untuk mengislamkan kalian. Kalau ada niatan kami untuk mengislamkan kalian, maka istilah-istilah yang kalian pakai di dalam ajaran kalian itu, kami pakai dalam terjemahan Al-Quran. Tapi nggak ada, kami nggak mau, kami jijik, paham? Tapi kalian menghina Nabi kami, tapi ajarannya masuk ke dalam Bible. Sampul kitabmu aja kau sebut Alkitab, tanpa malu-malu. Pada kata Alkitab itu yang memperkenalkan adalah Nabiku Nabi Muhammad. Lucu kalian ini. Tahu cuma menghina aja terus. Menghina. Mau diskusi. Nih, aku bacakan ya. Bacakan. Ini dalilnya nih. Lukas 11 nomor 27. Dengarkan. Kau yang penghina tadi, dengarkan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Yesus dibilang kayak gitu sama ibu-ibu yang ada di sana tuh yang tertulis Lukas 11:27. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu harus mengisap tete orang dewasa? Hei, lol, kenapa Tuhan lo harus nete sama perempuan dewasa? Kenapa? Kalau kau menghina nabiku, pedofil itu kan penyakit manusia. Banyak dari kalangan kalian mengidap penyakit itu, banyak. Ya, baru-baru ini seorang wanita tua di atas 50 tahun, bla 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 bla, berondong dari Islam. Oke? Nah ini Tuhanmu nih. Ini yang bermasalah nih Tuhan lo. Kalau Nabi kami kau katakan pedofil, tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada dalil. Kalian hanya mengatakan berdasarkan hadits, Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Dinikahi, bukan digauli. Dinikahi apa itu? Diikat dalam tali rumah tangga. Nanti serumah di usia 9 tahun. Itu haditsnya. Tapi secara historis, pada saat perang Badar, syarat ikut perang Badar itu harus 15 tahun. Perang Uhud, laki perempuan ikut perang Uhud harus 15 tahun. Pada saat itu Siti Aisyah sudah ikut perang Uhud, perang Badar. Sedangkan pada saat perang Badar, Nabi Muhammad belum menikahi Siti Aisyah. Berarti berdasarkan histori perang Badar 15 tahun Aisyah ikut, Nabiku belum menikahi dia. Berarti dia tidak menikahi Siti Aisyah di usia 6 tahun. Usia 15 tahun pun belum. Karena pada saat perang Badar tak boleh ikut yang 15 tahun. Di bawah 15 tahun nggak boleh. Siti Aisyah ikut, berarti dia minimal 15 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad belum menikahi Siti Aisyah. Jangan kau dengar dari Edis. Edis itu nggak tahu Islam. Dia cuma mencari kelemahan Islam. Kalau saya tidak mencari kelemahan Kristen. Kristen menyajikan apa yang ada di Bible. Berbahagialah ibu. Di situ bukan ibu sebenarnya, karena di situ ada kata basta. Kalau kita berbicara mengenai basta, itu artinya mengandung, wanita yang menanggung, atau wanita yang melepaskan, atau wanita yang kemudian dikatakan membawa.
Itu yang harus Anda katakan, yang harus Anda percayai. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Siapa yang isap tete? Tuhanmu. Apa ini? Tuhan kok nete? Sakit hati kau? Hapus itu Bibelmu. Bibelmu yang mengatakan itu. Kau menghujat Nabi Muhammad, kau lupa diri kau sendiri. Lebih baik seorang laki-laki doyan perempuan daripada Tuhan nenen. Kalau laki-laki doyan perempuan memang itu hukumnya. Memang itu hukum. Itu kadar, itu kodrat. Ini ada Tuhan coy. Nenen. Mama nenen ma. Katanya bukan manusia. Yesus Kristus katanya bukan manusia, tapi Tuhan. Berarti Tuhan nenen. Mama nenen ma. Kau digituin sakit hati. Ada dalil Lukas 11:27. Makanya jangan kau menghina. Karena kapan kau menghina, pasti hinaanmu itu hoaks, tidak terbukti, hanya pelintiran-pelintiran orientalis barat. Tapi kalau kami yang berbicara mengenai fakta kebenaran, itu maut bagi kalian. Tuhannya Kristen netek kepada wanita dewasa. Benar nggak? Benar nggak? Betul, benar. Betul. Ayo, pasang itu urat malumu, pasang itu urat malumu. Jangan sampai kubongkar semua isi Bibelmu. Kalau Edis jagoan, suruh pulang ke Indonesia, hadapi Bang Suma. Hadapi Bang Suma. Saya tantang, kita ketemu offline tanpa alat bantu. Disorot kamera, Edis dengan saya diskusi offline tanpa alat bantu. Tidak ada Google, karena dia membahas Islam pakai ilmu Google. Jangan itu. Lepaskan, harus pakai batok kepala. Saya pakai batok kepala saya, dia pakai batok kepala dia. Bahas Bible, bahas Al-Quran. Al-Quran ya, saya nggak mau terjemahan Al-Quran. Karena kitab kami yang firman Tuhan Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Departemen Agama. Saya tidak menyembah Departemen Agama. Saya menyembah Allah yang berfirman dalam bahasa Arab. Maka yang harus dikaji adalah bahasa Arabnya, bahasa aslinya, bukan bahasa manusia. Terjemahan bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk paham tentang firman Tuhan. Yang kita bahas Al-Quran. Dia mengaku pakar Al-Quran. 13 tahun belajar Al-Quran. Kata dia, sudah lebih 100 kali dia tamat belajar Al-Quran, kata dia. Saya tantang dia. Dengarkan seluruhnya orang Kristen di Indonesia. Saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Kita bahas secara offline kebenaran Al-Quran dan kebenaran Biblos, Biblika. Saya tantang. Kalau tidak, maka dia mau robek mulutnya berbicara di sosmed. Ada 50.000 juta kemudian nonton, itu tidak peduli. Itu bukan landasan kebenaran. Paham? Jumlah orang Kristen di Indonesia ini 6 jutaan kurang lebih. Yang nonton katanya hanya 20.000. Apa itu? Apa itu? Itu yang hebat. Katanya itu hebat karena banyak nonton. Tidak ada aplikasi untuk bisa beli kemudian penonton. Betul. Kasih kores 100.000, ini bisa gua bikin 46,6K. Nah, bisa. Tapi sayang sekali umatnya Nabi Muhammad dilarang hukumnya berdusta, mengelabui. Tidak sama seperti ajaran kalian. Filipi 1:18 tentang Yesus, kamu beritakan dengan cara mengelabui, dengan cara palsu, dengan cara berbohong. Aku tetap bersukacita. Propasis dalam bahasa Yunani artinya mengelabui, berpura-pura atau maksud palsu. Itu kalau kami enggak boleh. Katakan hak adalah hak, batil adalah batil.
Sekarang teman-teman kalau mau live beli aplikasi, itu bisa penonton Anda itu sampai puluhan ribu, bahkan 100.000 kalau Anda mau. Tapi dibeli aplikasinya. Buat apa? Untuk dibilang jago, untuk dibilang pintar. Nonsense, bullshit. Kebenaran meskipun satu orang yang menyaksikan itu jauh lebih martabat daripada kesesatan, tapi yang nonton adalah orang-orang palsu semua. Saya kira begitu teman-teman. Sekali lagi saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Ini tantangan saya beberapa tahun yang lalu. Tidak dijawab sama dia. Suruh pulang ke Indonesia, kita offline, kita berhadapan, lalu kemudian disebarkan melalui TikTok atau YouTube. Anda sebagai pemateri, saya sebagai pemateri Islam tidak boleh bawa alat HP. Betul. Atau Bible. Kalau perlu TV nasional, kami datangkan TV nasional. Silakan. Di situ baru kita lihat. Karena dia mengaku pakar Al-Quran. Dia hebat sekali kalau bahasa Al-Quran. Silakan Anda pulang ke Indonesia. Izinkan orang Kristen kemudian memberikan penghargaan kepada saudara. Orang Kristen 6 juta lebih. Bayar Edis supaya pulang ke Indonesia. Kalau saya cukup uang pribadi saya. Saya datang di Jakarta atau di mana, kita diskusi. 2 orang, Bang Suma dengan Edis, tanpa alat bantu, tanpa internet, tanpa HP, tanpa komputer. Silakan Anda paparkan tentang Al-Quran, saya paparkan tentang Bible. Habis itu paparkan tentang Bible, saya paparkan tentang Al-Quran. Habis itu kita tanya jawab. Anda tanya saya tentang Al-Quran, saya tanya Anda tentang Bible. Anda tanya saya tentang Bible, saya tanya Anda tentang Al-Quran. Biar adil. Dan saya akan membuktikan kesombongan dan kepongahan Anda yang mengatakan Anda pakar Al-Quran. Pertanyaan saya hanya sederhana. Pertanyaan saya hanya sederhana saja. Tapi saya tidak membocorkan di sini. Tapi dengan satu pertanyaan itu akan menggugurkan kesombongannya yang dia mengatakan dia pakar Al-Quran. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Mohon maaf Kristen-Kristen yang masih baik, Kristen-Kristen yang masih santun. Ini saya lakukan karena ada penghina tadi naik ke sini dengan jelas-jelas menuduh Nabi saya di depan saya dengan mengatakan Nabi saya pedofil. Itu saya tidak terima sampai mati. Sama seperti Lina Wijaya, kau menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanku itu seperti batu pagina, sampai kau membusuk di neraka, tidak akan pernah kumaafkan. Kau manusia yang paling busuk di mata saya. Saya tidak pernah mengatakan Tuhanmu membusuk di tiang salib, membusuk dalam kubur. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan Tuhanmu tentang apa yang tertulis di dalam Bibelmu. Tuhanmu ditelanjangin, Tuhanmu ditampar, Tuhanmu diludahin, Tuhanmu digebukin, Tuhanmu kemudian diperlakukan seperti maling, ditangkap, diadili, kemudian digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk pula. Itu yang saya katakan, dan itu tertulis di dalam Bible. Kenapa saya mengatakan itu? Untuk kemudian menggeliti akalmu biar waras. Tidak mungkin Tuhan bisa diperlakukan seperti itu oleh ciptaannya. Tetapi kalian, kau utamanya Lina Wijaya, wanita biadab, kau katakan Tuhanku turun ke bumi ini, kau sebut juga sebutannya dengan sebutan Allah, itu saya tidak terima. Sampai mati saya tidak terima itu. Dan kau katakan Tuhanku turun ke bumi berbentuk batu, berbentuk vagina. Itu tidak akan pernah kumaafkan sampai 7 turunanku akan mengutuk perbuatan kau itu. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, silakan kau kutuk saya. Itu tertulis dalam kitabmu sendiri. Oke. Sekira demikian. Lain kali kalian belajar ya. Belajar. Kau boleh bertanya tentang Al-Quran kepada kami. Boleh kau bertanya tentang Bible kepada kami. Tapi jangan pernah kau menghina Nabi kami. Karena Nabi kami tidak pernah dia kemudian menceritakan tentang apapun selain daripada apa yang diterima dari Allah. Oke? Nabi saya tidak pernah menyakiti kalian. Nabi saya tidak pernah mengganggu kalian. Nabi saya tidak pernah menghinakan kalian. Nabi saya menceritakan apa yang Nabi saya disampaikan oleh Tuhan saya. Syukran Bang Afida. Jadi kamu jangan kemudian menghina Nabi saya tanpa ada data, tanpa ada dalil. Oke? Nah, saya akan mengulas semua isi perut Bible.
Kalau Anda coba-coba lagi menghina seperti itu. Kau nyakiti hati umat Islam se-Indonesia. Kau mengatakan nabinya pedofil. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, dalilnya Lukas 11:27. Oh, dia netek kepada ibunya. Oke, sudah, tamat sudah kau. Berarti Tuhanmu punya ibu. Dah. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Siap, Gurunda. Masya Allah, itulah ikhwannya suara dari singanya Islam untuk makadin semua orang-orang yang mencoba menghujat kebenaran Islam. Gitu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gue juga mau bakar-bakar semangat girohnya Muslim, ikhwan. Kalian umat Muslim perhatikan, dan juga untuk para orang-orang yang support Edis di TikTok. Kalau kalian mau lihat Gurunda versus Edis, kalau kalian mau lihat Kores versus Edis, kalian bisa ke YouTube terus ketik itu yang gua bilang. Nanti ketemu tuh sebagaimana bonyoknya Edis di zaman-zaman YouTube, zaman-zaman Zoom, zaman-zaman WhatsApp. Jadi Edis di TikTok ini hanyalah sampah yang didaur ulang lalu kemudian dimakan oleh para penghujat Islam yang baru lahir di TikTok. Blok. Gitu. Itu satu ya. Lalu yang kedua, kawan-kawanku, untuk yang Muslim dan juga para pembenci Islam yang ada di TikTok gitu. Lo harus tahu, bagi kami umat Muslim, kalau penghujat sudah cabut keluar ditendang dari Indonesia, itu sudah kalah. Udah kalah. Kalau kalah ngapain mewek-mewek minta lagi rematch? Lo udah keluar di Indonesia, gitu kan? Hidup ngontrak di sana, Amerika, dan tidak dianggap oleh Kristen yang di Amerika. Ngapain lo masih ngais-ngais perhatian kepada Muslim yang di Indonesia? Kami udah menang karena kalian sudah cabut dari Indonesia, udah hengkang. Tapi karena Gurunda ini kami adalah yang paling kasih, sangat menyayangi dan juga mengayomi, dikasih kesempatan rematch. Oke, lu kalah di luar negeri, udah ditendang dari Indonesia, nggak apa-apa, kita rematch. Lu ke Indonesia lagi, kita adu nih. Apakah akan 1-1 atau 1-0 atau jadi 2-0 nantinya kan gitu. Tapi buat gue percuma Gurunda, ini orang-orang udah kalah. Edis ini adalah orang yang kesekian kalinya kalah setelah Sofiatul cabut dari Indonesia, Zhang cabut dari Indonesia, Tepudin cabut dari Indonesia. Lalu yang kemarin berhasil kita tumbangkan sehingga ditendang dari Indonesia siapa? Edwin Huta Barat juga ditendang dari Indonesia. Orang-orang ini sudah kalah gitu, sudah kalah. Dulu kan sebelum Edis ada juga siapa? Alda Victory Setiawan. Mana sekarang dia? Christian Princess. Mana sekarang dia? Sisanya keluar dari Indonesia. Sisanya yang lain diasingkan oleh kalian. Karena sudah kalah. Jadi satu-satunya harapan kalian cuma Edis. Dan lucunya Edis juga sudah kalah. Karena dia di luar Indonesia. Makanya gua Kores itu nggak terlalu nggak terlalu menganggap Edis ini sebuah hal yang baru, hal yang enak untuk diajak dialog dan membawakan viewer. Karena sudah kalah. Sudah kalah. Bang Kores. Gitu loh. Yes. Lebih ke pelawak sih. Kalau iya, lebih ke pelawak gitu. Ini orang kalah, pas ngelawak dia sukses. Ngapain kita kasih lagi panggung ini badut yang sudah tidak laku lagi? Gitu loh kawan-kawan. Dan untuk Kristen-Kristen yang di TikTok yang support sama Edis, ini kenyataannya dan ini sejarah aslinya. Kalau kalian mau lihat Gurunda dialog sama Edis, lihat ke YouTube. Di sana udah banyak banget lah. Dan itu viewernya tinggi-tinggi juga, 25k, 20k, 48k gitu kan, banyak banget. Sampai akhirnya nanti ketika kita ngelawan Edis, makin sepi viewernya gitu, karena udah habis kita sedot, kita permalukan, kita jadikan objek lucu-lucuan Edis ini, sampai viewer pun bosen. Sekarang baru dia mekar kembali. Kenapa bisa mekar? Karena Kristen-Kristen yang support Edis di TikTok nggak tahu sejarah Edis di zaman YouTube, zaman Zoom, zaman WhatsApp. Gitu kawan-kawan. Dan yang lucu ini kalau perlu kalian ketahui ya, hebatnya Gurunda kami. Kalah sama RK. Viewernya 6.000 tetap.
Tapi perhatikan kalau Kristen yang dialog, dia kalah sama gurunda. Contoh-contoh, bom-bom. Mana live dia sekarang? Berapa viewernya? Siapa orang-orang penghujat Islam yang mau naik ke room bom-bom? Siapa? Gak ada. Itu yang terjadi kalau sampai orang yang Kristen dialog sama gurunda. Hancur viewernya. Sedangkan gurunda kalah sama RK, nggak ngefek sama-sama sekali. Itu kenyataannya, bre, pahit memang. Jadi selamat datang di kebenaran. Mari kita lanjut dialog kawan-kawan. Di sini udah ada 3 teman kita, ada Anastasia, ada Jaki JR dan juga Morgan. Siapa tadi yang naik duluan ya? Anastasia. Langsung dibuka mute-nya yang ketiga yang naik ini, yang naik ini. Iya. Morgan, Jeki sama Anastasia. Kristen atau Muslim ini? Buka langsung mute-nya, teman-teman bertiga. Silakan teman-teman bertiga, Jeki, Morgan sama Anastasia, buka mute-nya. Kalau Kristen langsung ngomong. Oke, nggak ada, turun. Turun. Kasih ruang untuk yang lain naik. Baik. Nah, sambil nunggu yang lain naik, kita komentari dulu Sembilah, karena Sembilah bilang begini, apa dia bilangnya? Mana dia? Muslim-muslim yang pintar belajar dari Edis yang membongkar Islam. Oh, kalau gitu juga kita fair. Kristen-Kristen yang pintar belajar Kristen yang dibongkar oleh gurunda. Sekarang kita lihat hasilnya. Berapa yang mu'alaf oleh gurunda atas izin Allah, berapa yang murtad oleh Edis, kita hitung. Per 2025 ini kita sudah mendapatkan alhamdulillah atas izin Allah 25 lebih orang Kristen bersyahadat. Gitu. Ya. Kebongkar nggak tuh Kristen? Kebongkar dong. Coba sekarang gua lihat di Edis ada berapa Muslim yang sudah murtad mengikuti utuhannya Edis, gitu. Ada berapa? Kosong. Wah, 25 kosong dong. Hahaha, sakit ya? Itulah kenyataan, bre. Oke, ada Rostrum, Macujon dan Krishna. Rostrum, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Abang-abang semuanya. Saudara. Iya, Macujon juga malam juga. Ya, kita Rostrum dulu ya. Rostrum dari agama apa? Katolik, Bang. Oke, Katolik. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya, kasih kesempatan dulu Pak Pastor Rostrum, silakan Pak Pastor. Kawan kita ini Bang Kores. Oh gitu, oke. Silakan Pak Pastor Rostrum. Mungkin teman saya yang satunya dulu deh. Oke, kalau gitu. Silakan Macon Jawa. Ya, selamat malam. Malam juga. Toleransi buat kita semuanya. Sama-sama, Mabre. Iya. Ya, saya agak sedikit lihat tentang Kristen diusir. Apa tadi teh? Tentang Kristen itu salib itu apa namanya ya? Kutuk apa ya? Oh, yang tadi, oke. Kutuk atau berkat. Iya. Saya lihat itu kayak gitu sih. Oke, mau ditanggapi salib itu jatuhnya ke kutukan atau ke berkat, atau mau dengerin dulu Gurunda mengenai topiknya? Boleh nanti baru saya tanggapin. Oke, Gurunda standby. Diskusi ya, kita diskusi ya. Diskusi dong. Oke. Ya, baik. Mantap, selanjut Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, Inna wa jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi utusan-utusannya dan yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi berdasarkan Al-Quran, salib itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Salib. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah
janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sama-sama memberikan kemudian definisi berdasarkan data. Salib adalah hukuman bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di Kristen, apakah ikut dengan pola ini? Salib adalah hukuman untuk orang yang dikutuk oleh Tuhan, atau punya arti lain tentang salib? Silakan. Baik. Terima kasih, saudara semuanya. Salam toleransi ya, kita diskusi. Kalau di Kristen, salib itu bukan kutuk ya, karena kematian Yesus itu, salib itu bukan lagi menjadi kutuk, tapi menjadi kekuatan Allah. Itu ada di firman itu. Terus, ya berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus, makanya kita menjadikan salib itu sebagai berkatnya. Jadi salib itu lambang keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi bukan cuman bangsa Israel ya. Jadi yang dijanjikan keselamatan itu tidak hanya untuk bangsa Israel saja ketika bangsa Israel itu telah menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Karena sampai detik ini pun juga masih banyak bangsa Israel, tidak semua ya, ada juga yang sudah percaya, tapi hampir semua tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan, sampai detik ini pun sama. Jadi disitulah kita yang sebenarnya yang bukan Yahudi, yang bukan warga Israel, yang baik yang dulunya adalah kita orang-orang yang bersunat, semuanya yang mengabaikan semua perintah Yesus, kita semua sudah dipersatukan dengan Allah dalam tubuh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu sendiri adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Allah sendiri mempersatukan dia di dalam Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus terangkat ke surga, di situ dia titipkan pesan terakhir kepada semua bangsa. Makanya Paulus itu dia mengikuti itu ya. Menitipkan kepada semua bangsa, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan itulah yang dipakai oleh bapak-bapak rohani sebagai konsep Tritunggal. Memang tidak ditulis tentang Tritunggal, tapi yang menyatakan langsung tentang ada 3 pribadi itu adalah Yesus Kristus. Makanya di dalam firman dia bilang begini, berbagai orang yang tidak menolak anak, menolak Bapa itu bisa diampuni, tetapi kalau yang menolak Roh Kudus itu dosanya tidak bisa diampuni, baik di sorga, di bumi maupun di sorga. Karena seorang penolong yang datang itu adalah seorang yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi kalau di Kristen itu yang kita kenal, yang kita tahu, nabi terakhir itu adalah Yohanes, ya, Yohanes itu ada di Alkitab. Jadi sampai detik ini memang kita percaya bahwa ketika Yesus Kristus terangkat ke surga itu pesannya hanya 3. Menjadikan seluruh bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Kenapa saya bilang salib itu? Mana, Bang? Bagaimana, Pak? Datanya mana itu? Matius 28. Iya, betul sekali, benar sekali ya. Itu sudah dijawab. Jadi bisa dibaca tentang baptisan ya, tentang pergi, itu perintah Yesus sebelum terangkat ke surga. Dia pergilah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Yesus juga menyatakan dirinya Tuhan. Maka kenapa sampai kita menganggap bahwa salib itu adalah kekuatan Allah, karena Allah telah mempersatukan dirinya dengan Kristus dan itu tertulis dalam Alkitab. Nah, mungkin banyak orang yang tidak mengetahui itu sehingga mereka menganggap bahwa salib itu adalah kutuk. Salib itu kutuk bagi semua manusia karena manusia telah membangun perseteruan dengan Allah. Ya, dengan kedatangan Yesus mati di kayu salib mempersatukan perseteruan dengan Allah itu menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Makanya siapa yang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Ya, itu itu ada juga di Alkitab ya. Jadi disampaikan bahwa hiduplah menurut roh ya. Jadi kalau
orang mau mengenal Alkitab, mau tahu bahwa apakah Alkitab ini firman Allah atau tidak, kalau dia mendengar apa kata pendeta, mendengar apa kata nabi, atau itu pasti dia tidak akan bisa mengerti dan memahami Alkitab. Tapi kalau ada Roh Kudus yang hidup di dalam dia mau mengundang Roh Kudus ada di dalam hidup dia, mau masuk dalam rohat batin dia yang terus menolak Yesus, maka roh itulah yang akan menuntun orang itu kepada kebenaran firman Tuhan untuk memahami benar tentang apa yang telah difirmankan di dalam firman. Sekarang ada. Halo? Halo? Iya. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi itu ada di Galatia ya, ada juga tentang hiduplah oleh roh itulah. Jadi berbicara tentang Roh Kudus inilah yang akan menuntun semua orang percaya untuk memahami benar tentang apa yang sebenarnya ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu tidak semua hamba Tuhan, pendeta maupun kita semua ini tidak bisa memahami konteksnya kalau kita tidak mengundang Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita mau menerima itu dulu, baru kita bisa memahami tentang maksudnya Tuhan ini apa maksudnya. Dari setiap ayat per ayat ini akan menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau kita mau ya merendahkan hati kita untuk menaruh roh kudus Allah itu dalam kehidupan kita. Karena sekarang di dunia ini dan dunia yang akan datang itu yang akan mempersatukan kita dengan Allah yang tidak kelihatan itu, dan Yesus Kristus itu siapa? Hanya Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara konteksnya Roh Kudus, Tuhan Yesus akan menyala. Kita tidak akan bisa mengenal Yesus Kristus, tidak akan bisa mengenal Allah tanpa ada satu pribadi yang Tuhan sudah titipkan itu yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itu adalah hanya Roh Kudus. Jadi saya harapkan dalam diskusi yang sangat mulia ini, saudara semua kita adalah saudara. Harusnya untuk konsep keselamatan dalam Kristen itu hanya satu ya. Kita jangan mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita akan mengakui yang namanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin itu konsepnya Pak. Kalau mau tanya soal dasar Alkitab, mungkin nanti kita bisa diskusi kembali Pak. Terima kasih. Oke, baik. Bapak, saya mendengarkan panjang lebar. Saya hanya ingin bertanya satu hal untuk mengerucutkan materi tentang salib. Siap. Apakah di dalam Taurat itu tidak ada kebenaran? Atau ada kebenaran? Ada kebenaran Pak ya? Ya, ada kebenaran. Oke, baik. Kalau di dalam Taurat itu ada kebenaran, ya, Anda harus kemudian menerima konsekuensi bahwa ternyata penyaliban itu sia-sia kalau ada kebenaran di salib di Taurat. Ya. Ya, Bapak harus telan pil pahit ini. Ketika Bapak mengatakan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka Paulus sendiri mengatakan sia-sia kematian Yesus. Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat atau tidak ada? Ada kebenaran itu. Berarti sia-sia kematian Kristus, gitu. Oh, jadi begini, itu yang Bang Suma ya, ini Bang Suma ya? Iya, saya sendiri Bang. Bang Suma ya, kita sudah pernah ketemu juga ya, jadi mungkin pada diskusi. Jadi saya tahu Bang Suma sangat memahami benar tentang Alkitab. Kita bersyukur ya bisa bertemu sama orang-orang yang hebat seperti ini. Dan saya mau sampaikan begini, itu Bang Suma bisa baca di berapa ya? 4 Korintus tunggu ya, 2 Korintus 15 kalau tidak salah itu ayat 11 ya. Itu sia-sialah dalam hidup ini bila kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus ya. Itu konsepnya begini Bang Suma. Jadi dia bicaranya begini Bang Suma ya. Sia-sialah bila kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus. Tapi yang benar adalah Yesus telah mati di kayu salib. Jadi kematiannya itu tidak boleh sia-sia. Jadi setiap orang yang percaya kepada dia harus
sungguh-sungguh mengikuti apa yang telah dia lakukan, apa yang telah diajarkan dalam firman itu. Jadi tidak bisa kita hanya melakukan itu semaunya kita, tapi kematian dia itu tidak menjadi sia-sia bagi kita. Itu maksudnya. Nah, itu bisa juga kita baca, kalau bisa kita lihat itu ada di 1 Korintus, itu yang berbicara tentang salib itu kekuatan Allah, itu bisa dibaca juga di 1 Korintus, kalau tidak salah ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Saya coba lihat ya. Supaya kita baca konsepnya dulu biar tentang kenapa salib itu menjadi kekuatan Allah, biar kita memahaminya dengan benar. 1 Korintus. Saya buka Alkitab ya Bang Suma ya. Iya, silakan Bang. Iya. Jadi, iya. Sambil Anda buka, Ya. di sini kalau kita melihat salib itu kutuk. Tadi saya menjelaskan salib itu adalah kutuk. Iya. Baik menurut Al-Quran maupun menurut kitabnya orang Yahudi. Tapi bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Kalau dengan kitabnya Kristen, salib itu adalah satu kebodohan. Iya. 1 Korintus 1:18. Kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 1:23. Jadi salib itu adalah satu kebodohan. Nah, sekarang ketika saya bertanya, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Nah, kalau ada, berarti sia-sialah kematian Yesus. Oke. Yang kalau Bang Suma bicara itu, kita baca ya Bang Suma ya. Silakan. Coba kita baca di Efesus 2 ayat 15 ya, ayat 15 biar kita jangan terpaku pada hukum Taurat ya dan kitab para nabi ya. Jadi coba kita baca di Efesus 2 ayat 15 biar kita paham benar tentang kenapa sampai perkataan Yesus itu yang saat ini yang kita harus ikuti, karena Paulus sudah jelas mengajarkannya sangat sempurna tentang siapa anak Allah itu dan siapa Yesus itu. Oke. Kita lihat di Efesus 2 ayat 15. Coba kita lihat dulu. Saya buka Alkitab jadi agak lama. Iya. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Itu Pak? Iya, benar sekali Bang Suma. Nah, pertanyaannya, itu ucapan Bapa Elohim, ucapan Yesus atau ucapan Paulus? Iya, jadi dengan perkataan Paulus itu. Nah, ucapan Paulus. Iya. Jadi iya mungkin yang saya lihat ini bahwa Bang Suma sering menyalahkan Paulus ya, tapi Paulus ya, itu ini kan mengajarkan ucapan Paulus kan Pak barusan? Iya, benar. Ya. Ya, jadi Paulus itu yang dia ajarkan 1000%, bukan 100% lagi Bang Suma. 1000% adalah sebuah kebenaran. Dari Kristus. Iya, benar dari Kristus. Kristus yang mana Pak? Ya, Kristus yang telah menunjukkan dirinya, yang Bang Suma sering sampaikan itu bahwa Yesus telah kan Kristus ini kan banyak. Ya. Paulus pun mengakui di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Kristus lain, ada Yesus lain. Iya, benar. Jadi yang disampaikan oleh Kristus lain itu Bang Suma itu tentang adanya nabi-nabi palsu. Oke. Baik Pak, baik. Ya, baik, ya. kita deteksi aja. Ketika Paulus menuliskan surat di Efesus 2:15 bahwa Yesus Kristus telah membatalkan seluruh hukum yang ada di dalam Torah, tolong tunjukkan anak Maria mengucapkan itu di mana dan kapan dan apa isi ucapannya. Silakan. Bagaimana Bang Suma? Bagaimana kan? Kalau yang menyampaikan kepada Paulus ini adalah anak Maria, bahwa kematiannya adalah untuk menghapus hukum Tuhan dan segala perintah yang ada di dalamnya, tolong tunjukkan di mana Yesus anak Maria katakan itu dan ucapkan itu. Maksudnya Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus mengatakan bahwa dia menghapus seluruh hukum Tuhan. Itu kan Paulus, itu Paulus menerima dari Kristus. Kristus yang mana? Kalau itu adalah Kristus anak Maria, berarti Kristus anak Maria yang harus mengucapkan itu. Di mana Kristus anak Maria pernah mengucapkan itu, Pak? Iya. Jadi Bang Suma, jadi apa yang disampaikan oleh Paulus itu, apa juga yang telah difirmankan oleh Roh, karena Roh Kudus
Roh Kuduslah yang berbicara menggunakan Paulus ya, karena Paulus itu telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi apa yang disampaikan itu adalah kebenaran firman. Nah, Iya, itu dari Yesus, Pak. Maaf. Itu dari Yesus anak Maria atau dari Yesus yang lain? ya dari Yesus lah, karena Yesus siapa? Yesus yang mana? Yesus orang Nazaret itu yang telah mati. Yesus anak Maria. Iya, anak